Oke guys, hi, what's up guys? Topik kali ini yang seperti kemarin hampir sama tapi sedikit berbeda ya. Investasi anti corona. Kemarin tuh yang sebelumnya itu kan investasi anti bodong nih. Ini beda nih, anti corona nih, ya kan? Saya akan invite nih Pak Rocky. Ya semuanya salam cuan ya bro, harus cuan ini. Hai bro, what's up bro? What's up bro? Kali ini lancar kan bro? Ini lancar ya? Kali ini lancar. Iya kan. Jadi kalau kadang-kadang kalau menurut bro sendiri investasi yang anti corona itu investasi seperti apa ini bro? Sebenarnya kalau yang dikatakan investasi anti corona berarti kan kita berbicara apakah investasi itu berpengaruh terhadap corona atau tidak, gitu ya bro ya? Iya benar. Nah, Ya. jadi kalau yang saya lihat ada beberapa tipikal investasi itu yang punya antivirus terhadap corona. Oh, dia ada vaksinnya bro ya? Ada vaksin. Investasinya. Iya, benar. Ada vaksinnya nih. Nah, yang bentuk yang seperti apa nih ini investasinya anti corona ini? Sampai corona aja juga nggak ada ngaruh sama dianya ya? Ya kalau kita berbicara investasi situasi saat ini masalah corona kan otomatis kita kan memang harus mencari alternatif bisnis bahwa saat ini kita harus menyadari bisnis yang lagi berjalan itu memang adalah bisnis yang dia punya likuiditas tanpa harus ketemu gitu loh sama calon pembeli dan penjual gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya nggak jauh beda sama topik yang pertama sih yang kemarin kita pernah bahas. Topiknya itu kan kemarin itu tentang masalah PSBB, bagaimana situasi corona gitu loh. Jadi saya juga bilang investasi saat ini kalau masyarakat sih sebenarnya juga udah tahu ya bahwa saat ini kalau kita untuk berjualan udah susah, harus bertemu orang sudah susah. Apalagi saya lihat udah banyak ya mall yang ditutup, gerai yang PHK di mana-mana, kafe juga belum pada buka gitu loh. Artinya memang kalau untuk bisnis real saat ini betul-betul down ya, betul-betul down. Jadi kalau menurut saya bisnis yang anti corona itu adalah bagaimana situasi PSBB juga bisa berjalan ya, itu dia bro. Artinya itu bagaimana situasi tanpa harus bertemu juga bisa jalan, bisa jual, bisa beli gitu loh. Itu menurut saya. Oh iya benar. Tetap bisa cuan gitu ya bro ya. Artinya setiap bisnis kita memang targetnya, tujuannya atau muaranya tetap ke cuan bro. Nggak ada orang mau buka bisnis mau rugi gitu loh. Itu memang pada dasarnya seperti itu gitu loh. Nah, walaupun terkadang ada variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi. Variabel lain ini contohnya sekarang siapa sih yang tahu bahwa situasi saat ini corona bisa terjadi? Nggak ada yang bisa prediksi ya pada saat itu bisa langsung terjadi corona gitu loh. Cuman yang harus kita cermati saat ini, oke lah kita nggak usah bahas corona lagi sebenarnya. Bahwa sebenarnya corona ini kita udah nggak bisa lagi memprediksi kapan harus berakhir. Jadi saat ini bagaimana caranya kita bisa mengubah pola pikir, mengubah mindset ya, mengubah alternatif bisnis yang dulu secara konvensional gitu loh. Kita sekarang harus berpikir bagaimana cara bisnis itu yang langsung di dunia online jual belinya gitu loh. Atau mungkin seperti yang kemarin saya bilang itu investasi di pasar modal atau di lantai bursa gitu loh. Nggak jauh-jauh sih. Saat sekarang ini menurut bro ya tetap aja ya kalau investasi anti corona itu kembali lagi ke platform trading ya, online ya. Iya benar. Karena kita kan harus bisa melihat situasi corona ini mana bisnis yang bisa menghasilkan likuiditas yang tinggi, mana bisnis yang bisa kita harus tanpa harus misalnya kita
sibuk memikirkan harus ketemu, harus COD katanya gitu kan, harus ketemu gitu loh. Harus jabat tangan, apalagi bro sekarang ini udah sangat anti ya untuk jabat tangan aja. Sekarang orang banyak yang jabat kepo. tangan udah nggak boleh ya bro ya. Kalau menurut saya banyak yang kepo saat ini. Kalau untuk jabat tangan aja kepo gitu loh. Nah, udah agak aneh. Kepo ya. jadi gini bro, gini. Kan kemarin kita juga udah bahas nih ya kan, platform online platform trading gini bla 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 ya kan. Semua juga udah mengikutinya bro. Ya kira-kira nah gini bro, kalau ini kan investasi anti corona nih, kira-kira ada peluang apa nih bro yang bisa cuan bro? Sebenarnya peluang cukup banyak ya. Kalau misalnya tadi kita berbicara pasar modal, itu peluang sebenarnya cukup banyak. Kita bisa melihat kalau misalnya kita bisa bertransaksi di foreign currency atau forex gitu loh. Kita bisa ambil peluang di komoditi. Apalagi kan sistem transaksinya itu kan memang kalau untuk di derivatif ya sendiri ya, itu di derivatif itu memang kan sistem transaksi dua arah transaksi gitu loh. Jadi kita juga nggak perlu memikirkan terlalu ribet menganalisa pasar gitu loh. Nah, sebenarnya kan kita tinggal menentukan titik-titik mana kita bisa untuk beli jual, kita berbicara support, resisten gitu loh. Nah, itu aja sih sebenarnya menurut saya. Jadi kita harus bukan sedikit ya, memang harus paham juga ya untuk support resisten itu seperti apa. Iya. Bro sendiri ada buka kelas nggak untuk edukasi nanti nih? Kalau kita sih sebenarnya untuk saat ini kelas itu tetap ada bagi memang masyarakat yang memang mau diedukasi lewat ketemu langsung atau mungkin kita buat kelas di kantor gitu loh. Itu ada sebenarnya. Cuman ini kembali lagi situasi COVID-19 ya. Kembali lagi situasi saat ini yang belum, menurut saya itu masih belum pasti situasi normalnya kapan gitu loh. Jadi kita ya manfaatin kalau mungkin kita bisa lakukan edukasi via Zoom gitu loh. Mungkin gitu loh atau via Zoom, ya? Iya via Zoom kan boleh gitu loh kita edukasi. Oke. Jadi bagi yang ingin belajar tuh juga bisa WA bro ya untuk Boleh. live via Zoom. Boleh. Nah kalau untuk perkembangan market sekarang ini gimana bro? Kalau untuk market sih situasi pasar saat ini kita melihat ya, kalau untuk saya yang saya perhatikan memang belakangan ini pergerakan komoditi emas ya, bagaimana pergerakan volatilitasnya cukup tinggi, walaupun cukup tinggi sebenarnya peluangnya cukup bagus gitu loh. Jadi artinya masyarakat itu bisa kita edukasi, kita bisa dampingin kalau misalnya mereka mau gitu loh. Ini kan intinya kan mereka bisa mau nggak buka hati dulu, masyarakat mau nggak ibaratnya untuk bisa mengubah mindset atau mungkin situasi sekarang memang mau nggak mau, memang terpaksa ya. Kalau menurut saya mau nggak mau saat ini masyarakat memang tidak ada pilihan sebenarnya untuk bisa mengambil alternatif untuk bisnis ini gitu loh. Nah bro, tadi kan ada ceritakan mengenai masalah masyarakat ini mau membuka hati enggak nih gitu. Coba dibuka dulu hatinya sedikit. Nah ini problemnya hatinya ini ditutup terus, ini ada problem atau masalah paradigma atau gimana ini? Atau maksud nggak kenal makanya nggak sayang nih. Jadi seperti itu ya bro? Sebenarnya kalau menurut saya ini paradigma yang orang banyak berpikir bahwa kalau untuk buka bisnis di lantai bursa atau pasar modal itu udah langsung berbicara yang jelek gitu loh, udah langsung berbicara bahwa saya nggak bisa gitu loh. Sebenarnya itu yang harus kita jauhkan gitu loh, bahwa intinya untuk berbisnis di pasar modal atau di lantai bursa itu sebenarnya Anda tinggal pilih perusahaan mana, broker mana yang menurut Anda bisa untuk minta latihan atau mungkin akun demo dulu gitu loh. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, cuman sekarang ini tergantung niatnya dulu, bro. Niat masyarakat itu yang menurut saya saat ini sudah tahu kejepit malah mau pasrah gitu loh, nggak mau langsung berubah haluan gitu loh, atau mungkin mereka itu langsung membuka hati dulu.
ke bisnis ini gitu loh. Nah di situ dia tuh salahnya di situ. Oh, berarti dengan kondisi seperti ini malah pasrah ya, Bro? Pasrah. Harusnya kan dalam situasi saat ini bagaimana kita bisa justru mencari jalan ya, mencari celah bahwa sebenarnya dunia pasar modal ini cukup luas kalau menurut saya. Artinya kalau kita berbicara COVID-19 itu juga bukan cuma di Indonesia ya, seperti yang kemarin saya bilang, itu mendunia memang gitu loh. Jadi mungkin mau itu di US, mau di Australia, mau di mana gitu loh, itu mereka sekarang ini memang rata-rata itu udah cukup banyak bertransaksi di pasar modal, di bursa gitu. Nah, mungkin kalau di masyarakat mungkin ini cara berpikirnya, mentalnya, atau ini gimana, Bro? Kalau kita berbicara investasi yang memiliki resiko, langsung menutup hati ya, Bro ya? Hatinya langsung ditutup langsung. Ya. Tapi kalau mendengar contohnya seperti money game atau apapun yang nggak ada resikonya, yang katanya notabene nggak ada resikonya loh, ya kan? Bisa profit pasti sekian-sekian, yang kemudian lari, dibuka hatinya. Nah, ini permasalahan mental atau cara berpikir atau gimana nih, Bro, masyarakat kita? Memang kalau yang saya lihat dari dulu-dulunya ya, ini memang masyarakat kita ini memang cukup banyak yang beranggapan bahwa dengan mendengar iming-iming saja mereka langsung berpikir langsung bisa kaya sekejap gitu loh. Mereka langsung berpikir seperti itu. Jadi sehingga banyak masyarakat yang gampang tertipu. Tertipu dalam hal cuman berbicara keuntungan bisa dapat sekian persen, langsung mereka tergiur. Celahnya di sana sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk transaksi di lantai bursa itu nggak langsung kita langsung mengharap kaya dulu, bukan gitu loh. Kita juga perlu ada cara-cara, langkah-langkah yang harus kita jalankan gitu loh. Nggak harus langsung di situ masuk udah pasti langsung kaya, bukan sebenarnya. Tetap dalam bisnis apapun, justru kemarin itu yang saya lihat ya, itu langsung dari pemerintah juga memberikan pesan-pesan kepada masyarakat kalau misalnya ingin mau mengikuti suatu investasi, itu mereka harus melihat dulu latar belakang perusahaan atau latar belakang bisnis yang mereka ikutin gitu loh. Atau apakah bisnis ini memang sudah jelas di bawah naungan pemerintah atau memang bisnis ini hanya bisnis yang dikatakan ya tanda kutip bodong gitu loh, Bro. Ini yang mereka harus hati-hati. Jadi kalau misalnya banyak orang yang sudah terikut sama investasi yang saya bilang tanda kutip bodong tadi, itu artinya perusahaan-perusahaan yang resmi juga bisa kena imbas gitu loh. Jadi makanya saya bilang di sini paradigmanya jadi harus sedikit diubah gitu loh. Jangan langsung menyamakan atau mungkin langsung berpikir bahwa ini sama seperti yang si A ini sama si B, si A ini sama si C. Itu kita harus dalamin dulu gitu loh. Latar belakangnya gimana gitu. Dicek, dipelajari dulu ya. Benar, cek dan recheck lah. Cek dan recheck artinya cek dan recheck artinya sekarang mah udah gampang. Misalnya mau kenal masalah Trijaya contohnya. Masalah Trijaya, masyarakat pengen tahu Trijaya itu resmi atau tidak, ya gampang, tinggal buka website Bapepti, di sana dicek aja gitu loh, apakah perusahaan ini punya resmi gitu loh, punya izin gitu loh. Kalau memang udah punya izin, langkah apa yang selanjutnya? What the next step gitu loh? Apa langkah yang selanjutnya untuk diikutin gitu loh? Mungkin mereka bisa datang ke kantornya untuk bisa bertanya sama konsultannya gitu loh, minta pencerahan atau mungkin minta masukan gitu loh. Nah itu. Ataupun edukasi juga boleh ya, Bro ya, kalau masih kurang paham mengenai investasi tersebut ya. Benar, edukasi kan kita nggak pernah nutup edukasi sih. Siapa sih orangnya? Misalnya kita mau minta edukasi kita nggak pernah kasih. Kita justru meminta kepada masyarakat yang masih ragu, yang masih takut gitu loh. Jangan langsung menjudge gitu loh, memihak gitu loh. Langsung berpikir bahwa ini adalah sama saja, ini seperti yang tanda kutip bodong tadi gitu loh. Jangan gitu loh. Artinya mari kita coba saling buka hati ya, mari kita coba saling interaksi, saling komunikasi yang baik gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa menemukan win-win solution gitu loh. Oh, win-win solution. Oke. Nah, saat sekarang ini kan, Bro, menurut Bro sendiri, apakah timing yang pas untuk kita
buka satu usaha di bisnis area itu timing yang tepat atau tidak ini? Sebenarnya bisnis ini saya bilang kenapa kita bawa bisnis topiknya anti corona. Sebenarnya bukan cuma anti corona sih menurut saya. Anti TBC, anti malaria, anti apa gitu loh. Semuanya anti sebenarnya. Semuanya anti nih ya. Dapat jempol nih bro. Bro dapat jempol nih kan. Jadi bukan hanya saya kurang setuju kalau topiknya sebenarnya cuma dibawa anti corona gitu loh. Jadi ini anti malaria, anti TBC, anti apa gitu loh, anti maling gitu loh. HIV, AIDS semua juga ya. Semua gitu. Itu. Oke. Nah, bro, saat sekarang nih kalau dilihat segi investasi anti berbagai macam penyakit ini cuannya gimana? Gede nggak gitu? Kalau kita berbicara ROI-nya gimana tuh ROI? Bro. Kenalin nih temen gua sama bro nih. Bro. ROI-nya bisa berapa nih? Karena saya kepikirannya gini, bro. Ada kan yang saya dapat baca artikel, kalau saham ini kan low risk, low gain, ya kan? Kemudian kalau di forex, ya kan? Di trading forex itu high risk, high gain. Nah, kira-kira ini gambarannya seperti apa ini? Mungkin ini harus bro jelasin ini sedikit nih, karena takutnya artikel ini disalahartikan oleh masyarakat kita, gitu loh. Dan saya pernah baca gini bro, no risk, no gain gitu. Jadi kalau nggak ada risiko, nggak ada gainnya juga nih, ya kan? Coba bro bantu dulu nih bro. Oke, ini pertanyaan memang cukup menarik ya pertanyaannya. Jadi ada pepatah mengatakan gini, niat mau masuk surga tapi takut mati. Sementara syarat untuk masuk surga itu ya harus mati bro. Nggak ada orang hidup langsung masuk surga, ya? Kan bener nggak? Ya kan? Benar. Jadi kalau kita berbicara masalah resiko, sebenarnya resiko ini kalau dikatakan bisnis tanpa resiko sebenarnya nggak seret juga menurut saya. Justru kalau ada orang yang menawarkan bisnis, ini ada bisnis tanpa resiko, itu justru itu dihindarin, itu udah jelas penipuan itu, yang seperti itu. Bodong gitu ya? Itu bodong. Iya, itu udah jelas dipertanyakan itu yang seperti itu. Masa sih ada bisnis tanpa resiko gitu loh. Nah, ini gitu loh. Jadi masyarakat itu harus lebih bagus ada ditawarkan bisnis tapi resiko ada. Cuman yang kita bahas sekarang ini kan bagaimana menanggulangi resiko kalau terjadi. Kan kita punya caranya. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi masyarakat jangan mau masuk surganya doang, bro. Cuman matinya nggak mau gitu loh. ini bahaya juga itu gitu loh. Cuman mau enaknya doang gitu loh, tapi nggak mau ada resiko gitu loh. Sebenarnya resiko ini nggak perlu dikhawatirkan ya. Intinya kita juga udah siapkan beberapa langkah-langkah step ya untuk kalau misalnya terjadi resiko apa yang harus dilakukan itu ada gitu loh. Nah, itu ada itu gitu. Jadi bukan berarti investasi di lantai bursa itu adalah misi bunuh diri, bro. Bukan juga gitu loh. Nah, saya kurang setuju. Kalau ada orang beranggapan, ayo trading yuk di forex. Itu bunuh diri katanya. Itu salah gitu loh. Kalau langsung beranggapan demikian, ya sama aja kita mau masuk surga tapi takut mati. Ya itu deh. Kalau menurut saya. Jadi agak sedikit dilema ya kalau menurut saya ya alasan seperti itu. Oke. Berarti kita pengen masuk surga tapi harus mati dulu. Ya iya, syaratnya gitu. Ilustrasi. Warning nih guys. Iya, ilustrasi gitu. Ilustrasinya, ya benar. Ya. Jadi berarti intinya secara garis besar apapun usaha ataupun investasi itu memiliki risiko ya. Tapi risikonya itu bergantung besar kecilnya dan cara menanggulangi risiko itu seperti apa ya bro? Benar. Sebenarnya kalau kita mau ikut transaksi itu kan tinggal kita yang nentuin bro. Kita mau batasin risikonya berapa, benar gak? Gitu loh. Benar. Jadi
what's wrong gitu loh, apa yang salah, apa yang perlu ditakutin gitu loh. Nah, kalau misalnya mau coba, misalnya 10.000 US dollar, saya mau ikut nih, nah, tapi saya mau dimentorin, mau dibimbing gitu, bukan boleh saja, dengan catatan nanti nasabahnya tinggal bilang saya nggak mau lewat resiko sekian persen ya, tolong dibatasin sekian persen, kan bisa kan, gitu loh. Jadi jangan dulu langsung berasumsi tadi, langsung berpikir bahwa bisnis di lantai bursa itu adalah bisnis bunuh diri gitu loh. Saya kurang setuju kalau ada yang berpikir demikian. Oke. Bro, ada sebelum kita tutup ada pesan-pesan buat fans kita, viewers kita. Oh, viewers ya. Wah, ini harus ada pesan dulu ya. Sebelum ditutup ada pesan Iya, gitu ada ya. pesan. Iya, harus ada pesan-pesan gitu loh. Iya. Ada pesan. Oke. Pesannya apa nih, guys? Kalau pesan saya, kita nggak tahu virus corona ini berakhir sampai kapan. Kita nggak tahu bahwa masalah-masalah yang lain juga pasti akan datang. Cuman mari kita buka hati untuk bagaimana bisnis di lantai bursa ini dijadikan salah satu alternatif yang cukup baik, ya, apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Oke, mari kita buka hati untuk coba memberikan kesempatan gitu loh kepada perusahaan-perusahaan atau konsultan-konsultan yang mungkin selama ini siap tempur gitu loh untuk bagaimana membantu para masyarakat di luar sana yang lagi galau, yang lagi takut, yang lagi bimbang gitu loh, yang lagi nggak ngerti. Kita siap gitu loh untuk mendampingi mereka bagaimana supaya hasil investasinya berjalan bagus gitu loh. Nah, jadi don't waiting tomorrow gitu loh. Nah, jadi jangan tunggu hari esok gitu loh. Oke, guys, itu pesan dari Pak Rocky ya guys ya. Jadi tolong buka hati Anda dulu. Ya kan, kalau kita berbicara risiko, hidup ini penuh dengan risiko. Tinggal gimana cara kita menanggulanginya. Oke, guys. So, terima kasih waktunya Bro Rocky. Sudah diluangkan waktunya. Thanks banget. Oke, guys. So, tetap stay safe ya guys, keep healthy, see you and bye guys.